semua, jangan lupa like dan subscribe dan komen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa-lupanya saya hadiahkan kepada Nabi junjungan yang ininya Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Jandriadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kontribusi mahasiswa terhadap penanggulangan COVID-19. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nailul Azmi dengan nomor NIM 2114020005. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui di negara kita pada saat ini menghadapi musibah suatu cobaan yang sangat berat. Bagaimana tidak, virus COVID-19 yang melanda bumi hampir 2 dekade lamanya seakan merubah tatanan kehidupan, baik itu tatanan ekonomi, tatanan pendidikan, dan lain-lain. Berbagai kebijakan demi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk menekan laju penyebaran COVID-19 terus diupayakan. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar, baik itu untuk siswa dan mahasiswa yang dilakukan secara daring. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV. Sebagian besar orang yang tertular virus ini akan mengalami gejala ringan sehingga sedang, bahkan berat. Sedangkan yang mengalami gejala ringan, dia tidak perlu penanganan khusus. Sedangkan yang mengalami gejala berat, dia harus memerlukan bantuan medis. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2020 yang lalu. Apa saja gejala COVID-19? Gejala COVID-19 paling umum adalah demam, kelelahan, batuk kering. Beberapa pasien mengalami pegal dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Sebagai pelajar yang sebelumnya melakukan pembelajaran di kelas secara tatap muka, mungkin awalnya kebingungan dan bertanya-tanya, apakah pembelajaran jarak jauh ini akan efektif secara halnya pembelajaran tatap muka? Di sisi lain, pembelajaran daring merupakan himbauan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Sementara itu, revolusi industri yang semakin gencar menyuruh kita dituntut untuk berinovasi lebih bertujuan untuk memajukan pendidikan bangsa kita agar tidak tertinggal dengan bangsa lainnya. Salah satu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Selain terlibat dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penggalangan bantuan sosial, peran mahasiswa khususnya mahasiswa bisa bertindak membantu pemerintah sebagai relawan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Sebagai seorang terpelajar dan bagian dari masyarakat, maka mahasiswa memiliki peran yang kompleks dan menyeluruh sehingga dikelompokkan dalam 3 fungsi, yaitu agent of change, social control, and iron steward.
Dengan fungsi tersebut, tentu saja tidak dapat dipungkiri bagaimana peran besar yang diemban mahasiswa untuk mewujudkan perubahan bangsa. Selama masa pandemi COVID-19 saat ini, tentunya masyarakat mengharapkan mahasiswa agar dapat berperan aktif dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sebagaimana yang dikatakan bahwa mahasiswa adalah sebagai social control. Artinya, dalam situasi apapun mahasiswa harus bisa mengontrol pergerakan masyarakat agar lebih bijak dalam menanggulangi COVID-19 ini. Sebagai mahasiswa, kita harus ikut serta dalam upaya penanggulangan COVID-19. Contohnya, mengajak masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan dan mencuci tangan setelah melakukan aktivitas dan menjelaskan ke masyarakat tentang bahayanya wabah tersebut agar masyarakat sadar bagaimana harus lebih waspada lagi. Adapun upaya relawan COVID-19 dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini yaitu yang pertama, pembuatan masker gratis untuk setiap penduduk desa setempat dan langsung pembagian masker gratis. Yang kedua yaitu pembagian wastafel gratis untuk setiap rumah. Yang ketiga, pembagian hand sanitizer. Yang keempat, pembagian sabun cuci tangan. Yang kelima, melakukan pengecekan pada setiap tamu yang akan berkunjung di desa setempat yang dilakukan oleh relawan desa. Yang keenam yaitu tugas lainnya relawan COVID-19. Mungkin hanya sekian dari saya. Terkurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.